umumkan. Ayo itu air, hei, kali kafilah kalian ini pencuri semua kami, innakum lasariqun. Dasar maling semua kalian ini. Wah, tersinggung kan? Singgung. Nah, tapi ketika sudah terbukti memang ada di dalam karung saudaranya, mau apa itu? Kadzalika kidna li Yusuf, demikianlah kami mengatur untuk keinginan Yusuf tadi. Maka naliyakhudha akhahu fi dinil maliki illa ayyasha Allah. Tidak dapat dia menghukum saudaranya menurut undang-undang raja. Tidak bisa, karena tidak ada bukti apapun, mau dihukum gimana? Ya satu-satunya jalan dengan cara begitu. Illa ayyasha Allah, kecuali Allah yang perintah demikian ya. Narfa'u darajatim man nasya'u. Kami mengangkat derajat siapapun orang yang kami kehendaki. Wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Dan siapapun di antara orang yang merasa berpengetahuan, ada yang lebih berpengetahuan, maha mengetahui Allah, gitu ya. Jadi kalau kita lihat pada konteks ini, Allah narfa'u darajat, Allah mengangkat derajat orang itu tergantung ya. Kriteria siapa yang diangkat juga Allah, dan kapan diangkat juga Allah sendiri. Allah sendiri juga yang memberi cara bagaimana Yusuf menggunakan strategi itu untuk menahan saudaranya. Sebenarnya itu lebih kepada penyelamatan ya. Kenapa saudaranya ditahan di situ? Khawatir juga Nabi Yusuf terhadap keselamatan saudaranya. Karena memang di samping iri kepada Yusuf, saudara-saudaranya juga iri kepada Benyamin, saudaranya Yusuf yang dari seibu sebapak. Nah, sesegera mungkin Nabi Yusuf ini menahan atau menyelamatkan, rescue ya. Ya, namanya rescue ya memang harus dengan segala cara. Misalnya ada buaya lagi nerekam seseorang gitu. Nah, kita mau menyelamatkan orang itu ya kadang dengan segala macam cara, termasuk decoy atau melakukan tipuan dengan mengalihkan perhatian, ditipu, dikasih daging di sebelah sana gitu biar dilepas apa segala macam lah. Menyelamatkan Benyamin dari tangan saudara-saudaranya memakai cara ini. Wa fawqa kulli dzi ilmin alim, dan kita juga di warning sama Allah di sini, jangan melete-melete kamu manusia. Meskipun kamu merasa berpengetahuan, ada yang lebih mengetahui, siapa? Allah. Setelah benar-benar ketahuan bahwa saudaranya mencuri, nah ini lambenya orang Bani Israel ini ya. Qalu, mereka berkata, iya sejak faqad sarqa akhul lahu min qablu. Oh, ya pantas. Itu lambenya. Kalau dia mencuri, ya pantas dulu saudaranya juga pencuri. Setelah sekian puluh tahun loh, masih aja dendamnya si saudara-saudaranya ini kepada Yusuf. Dilontarkan dalam fitnah yang mengatakan bahwa Yusuf mencuri. Itu loh kalau sudah dendam itu ya dulur ya. Kalau sudah benci itu coklat pun rasa apa? Kalau sudah benci itu loh, coklat rasa tapi sebaliknya kalau lagi cinta, jadi coklat, tahu coklat yang panas itu loh, ya kan? Itu kan sama coklatnya dengan maaf kotoran ayam toh, ya kan? Sama. Tapi kalau sudah cinta, itu yang kotoran ayam pun terasa coklat. Tapi kalau benci, coklat pun terasa kotoran ayam.
Walah, manusia itu. Saya punya quote gini. Jika cintamu berubah menjadi benci, maka berarti kamu belum pernah mencintai. Sebab cinta sejati tidak akan berubah meskipun mungkin beda cara aktualisasinya. Oh iya, orang kalau cinta sejati, sampean dan saya ya, misalnya saya mencintai sampean. Terus kemudian naudzubillah min dzalik karena satu dua hal manusia tergoda setan jadi keliru berbuat jahat. Kalau cinta saya kepada sampean itu sejati, itu nggak mungkin kemudian berubah jadi benci. Mungkin cinta saya akan berbeda saja cara aktualisasinya. Mungkin dengan cara tidak lagi dekat, tapi tetap mendoakan. Itu kalau cinta sejati. Perpisahan itu tidak akan mengubah cinta. Hanya mengubah cara. Gitu lah. Pokoknya takut tentang cinta, takut aku. Ya kan? Jadi kembali ke sana. Makanya Nabi Yusuf pun cinta kepada saudaranya itu masih dibuktikan nanti di akhir kisah ini itu, bahkan ketika Nabi Yusuf benar-benar sudah menampakkan diri bahwa dia raja, saudaranya jelas-jelas seorang dari kalangan budak, tetap dimaafkan. Bahkan diberikan tempat yang layak di negeri Mesir. Bahkan akhirnya semua keluarga nanti kan diboyong semua. Itu cinta sejati. Tapi ini saudara-saudaranya ini malah memfitnah sebelumnya. Wong Benyamin lo belum tentu mencuri, begitu ketahuan seolah-olah mencuri, oh lah ya, fasarro, maka dia bilang qalu iya srik faqad saraqo akhul lahu min qablu. Lola yang memang dia itu sak dulure padha maling apa? Gitu. Padahal Yusuf ya tidak pernah maling, Benyamin ya tidak pernah maling. Tapi kebencian itu kadang menumbuhkan fitnah-fitnah semacam itu. Nah kalau Nabi Yusuf itu bukan Nabi Yusuf ya misalnya. Ya percaya toh dengan fitnah kayak gitu. Oh itu saudaranya. Misalnya gini, teman ya. Ini saudara-saudaranya Yusuf, saudara-saudara Benyamin nih. Benyamin padahal sedang di dalam tanda kutip difitnah ya, dia mencuri. Terus sudah ketahuan mencuri, ada bukti nih, Benyamin mencuri. Ada apa? Tempat minum raja di karungnya. Terbukti nih, jelas kan? Mencuri. Lalu, loh kan mencuri kan? Terus saudara-saudaranya, dia loh ya pantas dia Pak mencuri Pak, wong memang saudaranya dulu dia juga mencuri, saudara kandungnya itu. Kira-kira sampean misalnya sebagai seorang penyidik itu, dengan cara begitu sudah ada dua alat bukti, yakni saksi dan ketahuan itu. Kira-kira sampean percaya mana? Percaya Benyamin atau percaya saudaranya itu? Ayo. Padahal dua-duanya fitnah. Dua-duanya fitnah. Dalam tanda kutip ya, yang tadi siapa si caranya Mas Yusuf. Loh sampean dan saya juga begitu tuh loh. Benyamin itu sudah pun ada testimoni atau kesaksian dari saudaranya. Padahal kesaksian itu fitnah. Sudah pun ada bukti memang gelas raja ada di karungnya. Padahal itu hanya cara Yusuf. Gimana rentan dan terpojoknya posisi Benyamin. Dan kalau orang tidak mengetahui rencana Yusuf, hampir semua pasti akan jarinya nunjuk ke arah Benyamin memang pencuri. Lah gimana? Misalnya saudara-saudaranya Yusuf, dia gimana nggak dipercaya? Pak sama nggak percaya saya. Kalau Yusuf siapa Benyamin ini memang pencuri. Lah saya itu lo tahu tiap harinya. Saya itu lo tiap hari tahu hari-harinya dia sejak kecil sampai dia tahu hafal betul saya Pak. Memang pencuri dia. Padahal enggak. Gitu. Nah, teman percaya mana, Le? Ini benar ini pelajaran.
Jadi orang yang bahkan bersaksi tiap hari katanya belum tentu. Kalau hatinya buruk ya bisa mengarang cerita. Saya itu tiap hari bersama Gus Glory. Tiap hari kapan? Jadi jangan percaya kalau misalnya Pak Budi bilang, sama enggak percaya Gus Glory itu ganteng. Saya itu tiap hari. Enggak, jangan percaya gitu. Orangnya biasa aja gitu. Ya, meskipun Pak Budi bilang saya tiap hari bersama Gus Glory, enggak tiap hari. Dia enggak ganteng, hidungnya mancung Gus Glory itu enggak, biasa aja. Jadi apa yang kadang dikatakan orang itu belum tentu. Gus Glory itu presiden loh. Misalnya Pak siapa ada Sodron ketemu sama orang Nigeria di Nigeria sana. Kamu kenal Gus Glory enggak? Oh kenal Gus Glory itu dia seorang raja di negerinya sana. Oh, lo kamu tahu saya tiap hari ketemu padahal enggak raja. Tapi orang itu kira-kira orang negeri itu kalau dikasih loh saya itu tiap hari ketemu. Ini loh nomor teleponnya. Percaya nggak orang Nigeria? Percaya. Nah, sama jangan mudah percaya. Apalagi kalau fitnah jelek. Itu tadi fitnah baik aja jangan gampang percaya karena belum tentu gitu ya. Belajar dari kisah Nabi Yusuf begitu dulu. Makanya di sekitaran kita kalau ada, ya termasuk fitnah kepada SPMA itu kan juga begitu. Banyak orang yang belum pernah ketemu, belum pernah datang itu sudah kadung percaya. Hanya karena apa? Misalnya orang di sekitaran Desa Turi. Loh, saya itu tiap hari lewat pondoknya. Jelas di pondoknya itu syahadatnya dirubah. Waduh. Padahal belum pernah tahu, belum pernah dengar dan tidak ada bukti. Tapi karena dia memang KTP-nya itu dekat desa situ. Nih, lihat KTP saya itu tiap hari. Ya percaya orang. Gitu. Jadi hati-hati dengan segala macam apa ya fitnahan, segala macam namanya manusia. Meskipun saya dan Samen saya tak ajak untuk kalau misalnya ada fitnah seperti itu santai aja. Kalau Samen ganteng ya tetap akan ganteng kok. Istilah. Samen misalnya cantik akan tetap cantik. Enggak akan berkurang karena difitnah. Istilah percaya saya. Maka biarin saja. Oke? Kayak Benyamin sama Yusuf tadi. Ya, maka Yusuf ketika dibilang saroko tadi, maka fa'sarroha Yusufu fi nafsi walam yubtiha lahum. Yusuf pun ketika mendengar difitnah mencuri gitu ya disimpan aja meskipun jengkel dalam hati tapi ya disimpan aja. Tidak menampakkan kepada mereka kejengkelan. Hanya di dalam hati qala antum syarrum makanan. Kata Yusuf dalam hati, kamu itu lebih maling kamu itu dalam kamu yang maling super maling itu suhunya maling ya kamu itu dalam hati. Wallahu a'lamu bima tasifun. Allah lebih tahu apa yang kamu terangkan itu. Qalu mereka pun berkata, ya ayyuhal aziz inna lahu abang syekhon kabir. Mulai mencoba negosiasi nih saudara-saudaranya. Masih ada baik juga, tapi sebenarnya bukan karena kepingin menyelamatkan Benyamin sih. Dia lebih kepada nanti khawatir melanggar sumpahnya kepada bapaknya. Loh. Kemarin kan mau siqong, dia sudah bersumpah untuk membawa Benyamin pulang lah dengan atas nama Allah lah. Ini kalau sudah ditahan gimana ini? Jadi dia ingin menegosiasi agar Benyamin selamat. Itu bukan karena ingin menyelamatkan Benyamin sebenarnya. Tapi mereka lebih kepada menyelamatkan dirinya sendiri. Nanti maksud saya. Jadi sekarang kan dia bilang, Pak Aziz, Pak Raja, dia si siapa? Si Benyamin ini punya bapak yang udah tua renta, kasihan. Tolonglah jangan ditahan. Ya, tolong. Kalaupun sampai menahan, fakhud ahadana makanahu. Wis kami aja satu di antara kami sebagai penggantinya. Jangan dia yang dihukum kami aja. Saya pikir dia ngomong gitu karena baik. Enggak. Enggak. Itu karena dia ingin menyelamatkan mereka sendiri di hadapan bapaknya dan di hadapan sumpahnya. Aslinya ya senang aja Benyamin di penjara gitu. Gitu. Tapi dia yang gitu ya masih ada rasa tanggung jawab lah minimal gitu. Tolong
kami aja ambil satu di antara kami, jangan dia bapaknya tua banget, kasihan nanti kalau sampai tahu kalau dia di penjara. Tolonglah. Inna naraka minal muhsinin, kami melihat sampean Pak Yusuf. Enggak tahu Pak Yusuf sih, Pak Raja ya. Kami itu orang baik toh. Ayolah Pak gitu. Qala Yusuf berkata, ma'adzallahi an na'khudha illa ma wajadna ma'ata'ana indahu. Enggak bisa lah. Saya berlindung pada Allah kalau sampai menghukum orang yang tidak bersalah, menghukum orang yang tidak kami temukan bukti ada dalam karungnya harta kami. Tidak mungkin lah, tidak mau saya. Inna idzal zalimun. Kalau saya sampai demikian, zalim saya nanti. Tidak bisa, tidak mau saya. Nah, Nabi Yusuf. Nabi Yusuf juga pinter aktingnya. Pinter aktingnya juga. Nah dari situ banyak seluruh pelajaran yang bisa kita petik. Jangan gampang percaya. Ya, bahkan dari saudaranya, jangankan hanya dari muridnya, jangan hanya dari tetangganya. Saya ini tetangganya, saya ini teman dekatnya, betul maling dia itu. Jangan percaya, belum tentu begitu. Saya itu tahu betul, Pak Jo itu jualan emas. Enggak, dia itu jualan apa? Pecel. Emas, saya itu tetangganya. Padahal ini lambenya yang locok ini tetangganya misalnya gitu. Jangan percaya dulu. Serius, jangan gampang percaya terhadap semua fitnah supaya selamat hidup kita. Oke? Saya rasa itu, monggo kalau ada yang mau disampaikan atau ditanyakan silakan. Wah, silakan. Saya hanya ingin ngajak sama gini dulu, bahwa setiap kisah itu selalu ada konektivitasnya dengan diri dan hidup kita. Tidak hanya sekedar membaca kisah, karena kalau hanya membaca kisah gitu aja ya ujung-ujungnya ya hanya jadi cerita pengantar tidur. Padahal hikmah di dalamnya itu kenapa Allah naruh itu sedetil itu dalam Quran itu begitu ya. Termasuk ketika kemarin sampean dan saya mempelajari bagaimana Yusuf digoda Zulaikha, bagaimana sebenarnya Yusuf juga senang sama Zulaikha. Bukan kok karena Yusuf itu tidak punya rasa senang, bukan. Berarti kan pelajaran dari situ itu dilihat bahwa bukan kok tidak boleh senang, tapi harus mengelola rasa senang gitu. Makanya cinta itu tidak boleh dicela, hanya boleh dipertanyakan untuk apa, kepada siapa, dan alasan apa. Gitu kan? Nah, itu loh Pak Jo. Dari tadi bicara cinta aja. Ada yang sedang menunggu cinta soalnya. Oke, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Izin Gus. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya terkait dengan fitnah atau sekarang viral istilah berita hoax, apalagi didukung dengan teknologi AI ini, Gus. Rasanya kok sulit untuk tidak percaya. Betul. Atau dengan kata lain, begitu mudahnya kita percaya, minimal saya percaya. Ya kalau ada orang cerita kayak tadi itu, saya ini hari-hari ketemu Mas Jo. Dia bukan jualan emas tapi jualan pecel. Kelilingan jualan pecel. Tenan saya tiap hari itu ketemu, tiap hari itu saya belanja. Ya maksud saya nggak percaya gitu. Iya. Nah, untuk menangkis ini, apalagi berita-berita AI, katanya ya tabayun dulu. Tabayunnya kemana? Mohon penjelasannya Gus. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin barusan misalnya ya, seperti yang tadi, bahkan ada yang lebih hebat itu, tidak hanya sekedar AI. Kalau AI kan hanya gambar ya, foto, video yang bisa. Sama itu sekarang ya. Misalnya lihat video saya gini. Terus Glory lagi ngomong, persis suaranya. Ya sini, karena memang ada lagi ngomong bahwa ayo kita pilih Donald Trump.
Wah, dia ternyata orang baik. Padahal ini bukan wajah saya, bukan suara saya ini. Itu kalau dari sisi deepfake istilahnya. Deepfake. Nah, sekarang ada lebih canggih lagi. Misalnya ini ya. Sampai kemarin dapat kabar, belum ditemukan makam Nabi Zulkifli di tembok Cina. Wah, diperlihatkan video pembongkarannya, video tembok Cina, video ini segala macam. Loh, kalau misalnya ini 10 tahun atau 20 tahun yang lalu sudah dibangun makam itu dengan batu-batu kuno, terus ditutup sama tembok itu. Tujuannya supaya 20 tahun kemudian dibongkar biar kelihatan kuno, hanya untuk tujuan satu misalnya bahwa Cina itu sangat dekat dengan Islam, bahwa Cina itu sekarang destinasi wisata yang luar biasa. Emang sama mau bisa apa? Terus kita percaya, ternyata Zulkifli di Cina, ternyata ayo ke sana berbondong-bondong, dapat cuan mas bro. Di sini aja ada Malibu itu, masa Cina nggak bisa lebih hebat? Gitu loh. Jadi makanya hal kayak gitu saya nggak pernah share. Iya kan? Karena saya nggak mau beranda hari-hari saya itu dikotori oleh hal-hal yang sifatnya masih apa ya, unproven, belum tentu terbukti. Jadi nanti kita belajarlah dari Pak Bakhrul bagaimana cara membuktikan sesuatu itu. Kasus ini benar apa enggak, berapa alat bukti yang diperlukan, bahkan ketika alat bukti sudah didapat pun bagaimana cara meneliti alat bukti ini benar atau enggak. Sedetail itu gitu. Makanya fa'in ja'akum fasiqum binaba'in. Ketika ada orang fasik datang dengan satu berita, fatabayyanu. Itu klarifikasilah. Lu kemana Gus kita klarifikasi? Pertama, jelas dengan hal-hal yang kayak gitu. Ini deepfake atau enggak segala macam. Yang kedua, masuk ke nurani kita. Kita itu punya filter yang luar biasa hebat dalam hati kita sebenarnya. Oh iya. Jadi ini hal manfaat nggak sih saya percaya ini enggak? Enggak usah. Jadi Gus Naim itu punya teori gini. Ada orang yang pemercaya fitnah, ada orang pembuat fitnah, ada orang itu pengantar fitnah, ada orang itu apa ya, penyebar fitnah, ada orang yang tidak percaya fitnah, dan ada orang yang menjadi pemutus rantai fitnah itu biar tidak menyebar. Sampean terserah mau pilih yang mana. Gitu. Jadi ketika hal-hal yang kayak gitu, yang masih unseen, unproven gitu, kita kalau hal apa nggak bermanfaat untuk kita sudah. Makanya, sampean lebih baik tidak percaya berita buruk dan lebih baiklah percaya pada berita baik. Meskipun berita baik juga perlu diklarifikasi. Tapi begitu ada berita buruk, saya minta sampean untuk tidak percaya saja dulu. Gitu. Mending itu, meskipun kemudian jika pun terbukti benar secara mutawatir bahwa itu benar, orang itu buruk, itu loh kita sudah diminta sama Allah untuk ayo tutup aib saudaramu. Karena kalau kamu menutup aib saudaramu di dunia, maka di akhirat nanti akan ditutup aibmu oleh Allah. Wes, itu loh di cara kita. Itu cara membersihkan diri kita. Jadi ketika ada berita buruk tentang saudara kita, percaya pertama, jangan percaya dulu. Lalu kalau ada orang membuktikan dan benar-benar terbukti betul, kita pun diminta Allah untuk menutup aib saudara kita. Dengan tidak menyebarkannya, tidak membahasnya, dan berlindung kepada Allah daripada hal itu. Begitu. Oke, baik kita apalagi berita baik. Saya rasa itu kajian kita pada pagi ini. Semoga Allah merahmati kita. Allahumma sholli wa sallim ala Allahumma fil lil mu'minin wa natil muslimin semata. Allahumma atina fi man hadaita wa afina fi man afait. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma da'fana al-bala wal wabaa wa da'fina min jahannam. Rabbana wa la taj'alna fi qawmin zalimin. Rabbana wa la taktubna ma'a syahidin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. Anta maulana fansana wa kafir anta nasrana.
Rabbi a'udzubika min hamazati syaitan wa a'udzubika rabbi a'udzubika. اللهم تعالى نبأ برحمتك اللهم اغفر لنا رحمة وترحمة اللهم اغفر لنا صبر صبر من نفسنا Amin. أعوذ بالله من شر البلاء وبدرك الشقاء والغدى شماتة العظام ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين وأنا ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأنذر ربنا اجعله لنا حجة يا رب العالمين. Betul ya?